Ya, boleh langsung mulai nggak? Oke, kalau nggak ada aku langsung mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Di sini aku akan detail mengenai noun dan cara penggunaannya dalam kalimat teks. Jadi noun ini bisa disebut sebagai kata. Dan nanti aku akan jelasin setelah di slide ini ya. Sebelum ini aku akan memperkenalkan kalian apa saja yang harus kita pelajari sebelum kita belajar tentang tenses. Part of speech. Part of speech ini adalah dasar yang harus kalian pahami sebelum kalian menuju ke tenses. Di antaranya ada kata benda, noun, ada kata verb, kata sifat, adjective, kata keterangan, adverb, kata depan atau prepositions, kata penghubung atau conjunctions, dan yang terakhir interjection atau ungkapan emosi. Dapat pembagian untuk menjelaskan secara rinci mengenai noun. Jadi noun secara harfiahnya adalah pola atau kata yang orang, tempat, atau jenis-jenis lainnya. Nah, bentuk noun ini ada yang benda berwujud dan ada yang tidak berwujud. Contoh untuk yang benda berwujud itu seperti atau chair. Untuk benda yang tidak berwujud itu seperti udara atau air. Nah, di sini ada contohnya. Book di sini dinamakan noun kan. Book di sini dinamakan sebagai noun. Lalu ada di bawahnya ada your book is on the table. Buku kamu berada di atas. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai noun, kita akan mengenali terlebih dahulu fungsi dari noun itu sendiri. Jadi yang pertama ada subject of verb, ada subject complement, object complement, dan modified by adjective. Kita akan bahas satu ya, mulai dari subject of verb. Subject di suatu kalimat, seperti contoh, Johnny has read the book. Johnny di sini dinamakan sebagai noun. The lion ate the goat. Kambing. Nah, yang dinamakan dengan subjek itu adalah benda atau orang yang melakukan aksi. Jadi, subjek di sini adalah orang yang sedang melakukan aksi. Ekor kambing. Selanjutnya ada object of verb sebagai objek pelengkap di suatu kalimat. Contoh, Johnny has read the book. Johnny telah ate a goat. Singa memakan seekor kambing. Untuk lebih singkatnya, penggunaan objek itu adalah benda yang dikenai aksi. Jadi Johnny sedang melakukan apa? Yaitu Johnny sedang read the book. Membahas ke pembahasan yang object of verb. Jadi objek tadi yang udah aku jelasin, object of verb ini punya dua bagian. Jadi setelah ini ya, yang pertama adalah direct object atau kata benda yang dikenai aksi secara langsung. For example, she closed the door. Dia menutup pintu. Japanese people eat sushi. Orang Jepang makan sushi. Nah, sebagai subjek atau pelaku yang melakukan aksi dari kata kerja yang berfungsi adalah Johnny. Johnny di sini merupakan nama orang. Jadi John di sini sebagai kata benda telah dinamakan dengan subject of verb. Oke, lanjut ke indirect object, objek yang menerima direct object. Contoh, dia memberi ibunya bunga. The lecturer gave the class an assignment. Dosen memberi kelas tugas. Nah, indirect object ini
Karena yang dikasih atau yang diberikan itu si bunga. Berarti yang dikenai aksi memberi itu bunganya. Bunga di sini sebagai direct object dari flower tadi. Lanjut ke contoh yang selanjutnya, the lecture give the class an assignment. Nah, apa yang diberi tugas? Yang diberi tugas di sini adalah the class. Nah, the class di sini sebagai objek apa yang diberikan oleh dosen, yaitu tugas. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu subject complement atau penjelas dari subjek. Contoh di sini adalah pengacara. Nah, a lawyer di sini disebut sebagai complement atau penjelas dari subjek karena dia menjelaskan makna dari sihi tadi. Seharusnya is di sini sebagai linking verb. Linking verb itu adalah penghubung yang gandingannya selalu dengan adjektif atau complement. Nah, dalam intransitif, yaitu yang selalu dikaitkan dengan complement atau adjektif. Jadi kita tahu bahwa he di sini adalah seorang pengacara. Contoh selanjutnya adalah Tia was a cum laude student. Tia adalah mahasiswa cum laude. Nah, yang gue bilang tadi perlu diingat bahwa itu adalah kata kerja yang selalu digandeng dengan adjektif atau bisa diisi oleh complement. Lanjut ke yang selanjutnya adalah objek. Nah, dari yang sudah aku jelas tadi di subject of complement atau penjelas dari subjek, kita bisa menerawang. Nah, kalau penjelas dari objek itu seperti apa? Nah, contohnya di sini kita mau manggil pemain yang menang Cam. Nah, maksudnya yang dikenai atau yang dipanggil itu yang dikenai aksi of player who win. Sedangkan kata Cam di situ, kata Cam di sini sebagai penjelas bahwa the player who win dinamakan Cam. Ya sih, ya the player who win itu yang dimaksud dengan penjelas dari objek atau objek complement. Oke, selanjutnya ada Tia name his bird, burungnya Superman. Nah, yang diberikan nama siapa? Yang diberikan nama si burung. Berarti objeknya adalah burung dan komplementnya adalah Superman. Kita lanjut ke modified by adjective. Nah, ini bentuk terakhir dari fungsi dari noun itu sendiri. Mempertegas noun dengan kata sifat. Tia is a diligent student in school. Nah, kata a diligent student ini harusnya menempati posisi di subjek complement. Dinamai sebagai modified by adjective karena di sini tidak hanya noun tapi ada 3 unsur dari di sini artikel itu bisa be, im, as, are, were, was, been. Diligent di sini sebagai kata sifat punya 3 unsur yang berbeda, namun mereka tetap dijadikan sebagai satu golongan, yaitu sebagai noun. Itulah yang disebut dengan modified by adjective, yaitu dengan mempertegas noun. Contoh selanjutnya, he was a lazy worker in his office. Dia adalah pekerja yang malas di kantornya. Sama dengan yang tadi aku bilang soal unsur yang dari 3 itu,
Ini masuk artikel, lazy juga satu unsur, jadi satu kalimat, yaitu sebagai noun. Lalu kita lanjut ke bagian yang selanjutnya, yaitu jenis noun. Seharusnya lebih dari ini, nanti aku jelasin lebih lengkapnya di pertemuan yang akan datang ya, karena aku rasa nggak cukup. Pertama kita akan membahas tentang countable noun dan uncountable noun. Countable noun merupakan jenis kata benda yang dapat dihitung dan memiliki jumlah. Ada di dalam countable noun kita bisa menyimpulkan bahwa benda bisa dihitung itu masuk ke dalam countable noun. Seperti di sini aku contohkan, ada singular dan ada plural. Seperti apple. Ini salah ya, seharusnya apples di sini. Jadi regular untuk plural yang regular untuk bentuk apples itu ada, di sini ada boy, jadi boys. Kalau aku break dulu ya, ini baterainya lowbat sebentar. Akan countable itu selalu bisa mereka itu dari singular, semua bentuk noun yang singular itu bisa menjadi plural dengan ditambahkan s gunakan number seperti contoh di sini bug bentuk pluralnya bisa menjadi two bugs atau soldier bisa menjadi five soldier karena selain s, es atau number tadi kita bisa menggunakan dalam bentuk irregular dan ini hanya dengan kata-kata khusus. Men bentuk pluralnya menjadi men bukan mens. Nggak ada istilah bahasa Inggris yang bilang kalau men bentuk pluralnya itu mens. Jadi tetap mengganti unsur dari kata itu sendiri. Dari man jadi man, mouse jadi mice, child di sini jadi children, ox di sini kuncinya di sini countable noun itu pokoknya noun yang berbentuk countable itu yang ke plural, sedangkan yang uncountable noun itu enggak. Jadi bisa dibedain, cara membedakan countable sama uncountable itu, yang countable ini setiap singular, sedangkan untuk uncountable-nya nggak bisa. Kenapa ya? Aku jelasin di sini nanti. Uncountable noun merupakan jenis kata benda yang tidak dapat dihitung jumlahnya, kecuali menggunakan media. Contoh di sini yang singular adalah sugar. Sugar di sini kita tidak bisa menggambarkan seberapa banyak butir gitu, nggak bisa. Oil itu kan juga kita nggak bisa meraba berapa banyak cairan yang dikeluarkan. Nah, itu kita sebut sebagai itu aja. Oil, water, sand itu juga sama. Semua tidak bisa dihitung. Nah, di bentuk pluralnya kita punya clothes, groceries, goods, glasses. Bentuk jamak di sini dikatakan karena sudah istilahnya seperti itu. Jadi clothes itu berarti kan pakaian-pakaian. Groceries juga demikian, jeans atau police. Meskipun polisnya itu bentuk singular dari polis, itu countable noun tadi. Jadi dari polis itu bisa diubah menjadi countable noun menjadi policeman. Jadi nggak bisa harus kembali ke bentuk yang sudah ditentukan kan di sini perlu.
Nah, di countable atau di uncountable noun ini ada beberapa kata yang tidak bisa dimasukkan dari S atau ke ES. Nah, contohnya itu seperti scissors, trousers, speakers, bellows. Nah, itu nanti kalian bisa cari sendiri. Nanti ada beberapa dinamai seperti itu. Nah, gunting itu kan harusnya dinamai scissors. Lalu kenapa ditambahi dengan S? Itu dulu filsafatnya gini. Dua belah. Jadi dua ini dinamakan dengan plural itu tadi. Jadi dihitung sebagai satu kesatuan plural. Abstract noun dan concrete noun. Abstract noun di sini merupakan kata benda yang tidak dapat diamati dengan panca indera. Sedangkan untuk concrete, namanya juga concrete, merupakan kata benda yang dapat diamati dengan panca indera. Contohnya di sini adalah romance. Nah, kita kan nggak tahu, seperti kita melihat apa romantis mereka. Kita cuma bisa membayangkan kalau mereka itu romantis, seperti itu. Sama halnya dengan love. Kita nggak tahu seberapa besar dia cinta dengan si dia. Kita bisa membayangkan seberapa cintanya dia ke dia. Jadi hal yang ada, namun sifatnya tidak ada. Hate di sini sama, intinya kelima contoh di sini juga memiliki arti yang sama, tidak bisa digerakkan, tapi bisa kita rasakan. Idea, nah kita nggak tahu seberapa jauh pikiran orang ini, tapi kita bisa merasakan bahwa orang ini punya wawasan yang luas. Feel juga. Ada concrete noun. Concrete noun di sini adalah bentuk atau benda yang bisa kita lihat. Nah, bedanya abstract noun sama concrete noun di situ. Nggak bisa dilihat, maka concrete noun itu bisa dilihat, bentuknya itu ada. Jadi bedanya abstrak sama konkret yang paling signifikan itu adalah abstrak noun itu sifatnya keberadaannya itu tidak seperti apapun yang ada. Kalau lanjut ke konsep tadi ya, school ini kita bisa menggambarkan bahwa di sana ada dan kita bisa melihat. Lalu ada house dan roti. People pun juga termasuk dalam bentuk. Lalu lanjut selanjutnya kita akan belajar mengenai common noun dan pelajari dan guru-guru juga ini pasti sudah mengajari hal ini yang sama kepada kalian. Common noun yaitu merupakan jenis kata benda yang penggolongannya sama. Sedangkan proper noun yaitu merupakan jenis kata benda yang dalam penggolongannya sangat spesifik. Contoh common noun di sini adalah presiden. Jadi nggak cuma presiden di daerah kita, lain juga termasuk common seperti sini contohnya adalah Joko Widodo. Nah, nama dan namanya intinya penggolongannya itu sangat spesifik. Jadi kita tuh bisa tahu kalau presiden ini kan kita nggak bisa tahu presiden ini presiden banyak. Sedangkan kalau di proper noun itu lebih digambarkan atau dikasih tahu namanya atau keterangannya seperti itu. Ada di sini city. City ini nama kota ya. Proper noun-nya bisa kita katakan Semarang, Jakarta, atau Bandung. Sama seperti yang aku katakan soal presiden, city juga punya makna yang lebih. Jadi nggak Indonesia, tapi di luar juga namanya juga kota. Lalu ada common noun yang bagian cafe. Nah, cafe di sini
juga memiliki banyak arti. Sekedar kafe aja, ayo ke kafe. Nah, kafe mana kan kita nggak tahu. Nah, dalam bentuk propernya itu kita bisa gambarkan namanya, nama kafenya langsung. Jadi seperti ini contohnya. Starbucks. Nah, itu lebih jelas. Selanjutnya ada movie. Nah, movie di sini hanya di properti ini kita menyebutkan judulnya atau judul film tersebut. The Avengers atau Penthouse di sini. Jadi movie orang ke lawan bicara kita itu jelas. Jadi mereka tahu bentuk movie apa yang akan kita tonton misalnya. Seperti itu. Merupakan kata benda yang terdiri dari nama kelompok. Seperti di sini aku contohkan ada orang. Orang itu bisa disebut sebagai tim, pair, atau army. Army di sini bukan berarti army stand BTS ya, bukan. Tapi army infanteri, angkatan seperti tentara. Nah, bedanya bedanya apa audience, class, team, pair, dan army ini? Bedanya adalah penggunaannya. Kalau audiens di sini bisa kita katakan sebagai orang-orang banyak, seperti itu orang-orangnya dinamakan dengan audiens. Kelas di sini seperti kita ada di kelas, jadi seisi kelas itu dinamakan kelas. Tim ini juga sama, makna yang sama, itu berpasangan. Lanjut ya ke bagian selanjutnya, itu adalah hewan. Hewan di sini seperti dikit ya. Kalian bisa cari nanti lebih lengkapnya di Google atau di buku Oxford. Ada koloni, kolonial. Koloni di sini the colony of the end misalnya. Nah, itu artinya sebuah koloni dari semut gitu. Jadi jumlahnya nggak cuma satu tapi banyak. Mereka itu berfish. Nah, hewan kan masuk ke fish. Ikan ini nggak cuma ikan yang kecil-kecil, tapi juga ada ikan yang sifatnya di sini fish universal. Jadi semua hewan yang berada di air itu dinamakan dengan fish. Itulah kenapa masuk ke kategori kolektif noun tadi. Lalu di sini ada insect. Insect itu untuk kolektif noun ini kalian nanti bisa compare dengan proper noun yang udah aku jelasin tadi. Jadi kalian bisa langsung sebutin nama hewan. Lalu di sini ada benda abstrak. Nah, kenapa aku abstrak di sini? Karena company secara di luarnya aja. Jadi kita nggak tahu di dalam company itu ada apa, di dalam furniture-nya itu ada apa, di dalam equipment-nya itu ada. Kita cuma bisa melihat dari jauh bahwa ini adalah ini. Itulah kenapa aku sebut kalau bahwa benda di sini yang sifatnya abstrak itu adalah ketiga itu tadi. Aku jelasin tadi kan kita udah belajar nih apa aja itu soal noun-noun. Aku dapat jadi untuk pemahaman materi soal gitu. Jadi kita akan menjawab soal dari aku baru buka. Ya, kan kita langsung latihan soal aja. We found the house empty. Kan kita tadi udah belajar nih. Itu gimana? Kalian bisa menebak nggak subjek di sini apa? Ini salah tulis, salah ketik. Seharusnya aku tulis we di sini. We found the house empty. Itu sudah jelas ya pasti. Jawabannya adalah we. Dan untuk objek verbnya itu adalah the house.
Kita lanjut ke soal yang nomor 2 ya. I want to be a writer books. Kira-kira jawabannya apa nih? A, B, C, atau D? Kan kita tadi belajar mengenai teman ya. Pasti kan tahu dong jawabannya kalau di multiple choice yang ini adalah C, yaitu Terelie. Kenapa? Karena yang lainnya itu bukan termasuk. Jadi Christian Dior atau Cristiano Ronaldo, Alexander Christine itu bukan dari penulis. Nah, di sini aku ada yang lupa sih sebenarnya. Jadi nggak hanya soal ini aja yang 4 ini, tapi kalau actress gitu. Seperti contoh actress. Nah, actress itu kan aktor kan pasti banyak. Nah, kalian tuh bisa sebutkan dalam konteks common dan proper noun juga. Jadi, misal contoh di yang actress. Nah, di proper noun nanti kita bisa menyebutkan semisal pemeran utamanya Thor atau Superman atau yang lain itu masuk ke dalam proper noun juga. Jadi jawabannya untuk yang ini karena ini dibintanya adalah penulis atau writer maka jawabannya adalah Terelie. Nah, ini aku nggak tahu ada di majalahnya itu ya. Hayes and Carrie W. Hayes. Kira-kira apa nih? Banget koneksinya agak ganggu di sini. Aku lagi di kampus soalnya, lagi di Semarang, jadi ini lagi. Pada tadi yang ngirim ini, yang ngirim pertanyaan dikirim lagi ya, ini kayak di sini. Jadi pertanyaan ketiga ya, fill in the blanks. Is it 2013 film directed one and written by Hayes and Charles Wade Hayes? Jawabannya adalah The Conjuring. Pertanyaan nomor 4. Those bla 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 are wearing a shoes. Jawabannya kira-kira men atau men? Pakai E atau pakai A? Ini
yang udah kita pelajari tadi. Men. Kenapa kok men? Karena di sini udah ada keterangan those sama are. Jadi nggak mungkin dong jawabannya men pakai a. Pasti plural atau Wadai. This, those, this, those, this. apa ada jawabannya? Bla 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 company are working seriously to prepare its presentations. Yes. Seharusnya ada dua jawaban benar di sini. Jadi ada this dan juga ada those. Those dan this bisa jadi jawaban. Cuman karena ini lebih, aku pilih yang this. Karena kalau di soal bahasa Inggris itu kayak gitu. Ada yang namanya senioritas. Jadi jawaban, kalau ada jawaban double yang lebih dulu dipilih itu, jadi misalnya ada soal terus jawaban antara B dan C itu sama-sama benar. Makanya jawab itu adalah jawaban yang B. Ini aku pernah banget dulu dinilai salah karena benar. Jadi oke, itu aja dari aku. Mohon maaf banget tadi ada koneksi dan juga kalau kecepatan ya kali ya aku ngejelasin. Jadi untuk minggu depan kita akan merampungkan masalah noun ini nanti. Jadi ada noun phrase, ada compound. Sebenarnya aku mau aku jelasin sekarang untuk yang noun sama compound ini. Cuman aku baru buat ini semalam. Jadi kepitannya dadak banget guys. Jadi gini. Ya itu aja mungkin dari aku. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin Kak Razan bisa ngasih. Oh ya tadi. Iya bentar banget, maaf. Aku kayaknya jelasinnya kecepatan. Ada yang nggak paham nggak? Ada masih bingung nggak sama yang gue jelasin tadi? Iya Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, ayo yang mau nanya buruan ditanya di kolom chat mumpung masih. Dari Larasati, mail itu sudah plural atau belum? Mail itu sudah masuk di dalam. Jadi mail itu juga termasuk ke kategori laki-laki. Jadi artinya mail itu bukan kalau ini ya, kalau seorang laki-laki itu kan artinya man. Yang pakai e dengan yang male pakai e itu artinya beda. Kalau mens itu laki-laki banyak, kalau male di sini itu ada buktinya lagi. Atau mungkin ada yang soal noun.
Baiklah. Terima kasih kepada jiwa. Terima kasih kepada Iskandar. Semoga menjadi Tuhan. Pintar, makin cerdas. Semuanya lancar sampai akhir. Dulu. Semakin menjadi berkah. Kalau nggak ada berarti aku udahin ya. Nanti jam 4 ada kelas lagi sama Kak Joanna. Kalian ikut ya. Kalau ada kekurangan tadi, aku tutup sampai di sini. Selamat puasa ya bagi yang menjalankan ibadah puasa. Semoga di bulan yang berbuat pejuang yang masih berjuang untuk tes, semoga diberikan kemudahan dan diterima di PTN yang diinginkan. Sekian dari aku ya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum. Oke, sama-sama. We can leave the group.